Kau juga harus berias seperti seorang ratu hari ini. Kita kan jarang mendapat undangan dari istana. Sekarang katakan, apa yang akan kau pakai? Entahlah. Aku tidak punya sari yang bagus. Yang bisa ku pakai untuk ke pesta. Kakak ipar, aku tidak punya sari. Ibu, aku akan memakai sari ibu. Kau tidak akan ke istana. Gadis meninggalkan rumah dengan memegang tangan ayahnya atau suaminya. Kau tidak punya suami. Dan bukan usiamu untuk memegang tangan ayahmu. Tapi ibu, apa salahku dalam hal ini? Kesalahanmu kau dilahirkan sebagai seorang gadis. Bagaimanapun, kami tak akan membiarkan gadis kami yang belum menikah pergi di depan orang asing. Tapi ibu... Ibu sudah bilang kan, Gayatri? Cukup. Ibu... Swarnaleka, bagaimana kabar ayahmu? Mereka baik. Aku yakin kau akan merindukan Amerkot di sana. Bahkan Laksyarat sangat merindukanmu. Iya, itu sebabnya dia menulis hanya 1 surat dalam 4 bulan terakhir. Ayah mendesak untuk menulis surat itu. Pak, kereta kerajaan mendekati mobil kita. Jadi? Apa kita harus berhenti? Tidak. Kau teruslah mengemudi, Bansi. Kalian tahu di Amerkot itu, musim menyambut kami sebelum pergi. Tapi Tuan Govin sudah mengabaikan aku. Hei, hentikan mobilnya. Berhenti, hentikan mobilnya. Omong kosong apa ini? Bilang padanya kalau dia sudah bertingkah buruk. Aku belum melakukan apa-apa. Dia telah mencoba untuk menyalip jalanku. Bilang padanya untuk membawa mobil berlawanan arah. Kami tidak menghentikan kereta kerajaan. Jalan ini 2 jalur. Kita bisa berkendara bersama-sama di jalan ini. Bersama? Hah, jelaskan padanya bahwa hanya orang dengan status yang sama baru bisa pergi bersama-sama. Mereka tidak akan pernah bisa bersama kita. Mereka tidak ada di masa depan ini. Menjadi kaya tidak akan membawanya ke status kita. Ini sudah menjadi norma sejak berabad-abad bahwa rakyat tunduk dan hormat pada kereta raja dan mereka akan melakukannya di masa depan. Nenek moyangmu saja dulu sering membungkuk pada leluhur kami. Putar mobilmu. Ayo, jalan, jalan.
Kakak, jika dia tidak pergi ke istana, bagaimana kita akan menonton adegan itu? Bagaimana kita akan menangkap basah? Jika kau tidak pergi ke istana, kita tidak akan dapat menikmati. Kami pergi ke sana hanya untuk melihatmu. Benar kan, Kakak? Oh iya, iya Campa. Kami akan bicara dengan ibu ya. Hah? Kau pasti akan ikut dengan kami. Benarkah, Kakak? Pernahkah aku berbohong? Kenapa aku harus berbohong? Ayo, Kakak, kita bicara dengan ibu. Ah ya, Ayo, baiklah. Ayo Gayatri, Ayo. sampai ketemu ya. Aku juga akan pergi ke istana. Gayatri tidak akan pergi. Gayatri juga punya hak untuk bahagia, Bu. Lagi pula dia belum menikah. Dia tidak sendirian. Kami semua bersamanya, Bu. Iya, kami tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Gayatri yang malang, aku tidak akan bisa melihatnya bersedih. Kasihan kan, Bu, Campa jadi sedih. Apalagi ibu yang penyayang seperti ini. Bagaimana ibu bisa meninggalkan putrimu sendirian? Campa, Ya, ibu. kau sudah membuat mentega hari ini? Belum, ibu. Aku belum membuat mentega hari ini. Ada sisa kemarin sedikit. Jadi simpanlah semua yang tersisa. Jangan membuatku kesal. Aku sudah putuskan, Gayatri tidak akan pergi. Yang Mulia telah mengirim undangan ini untukku. Dan apa aku tidak akan pergi? Bagaimana perasaan Yang Mulia? Ya Tuhan, sekarang tolong lakukan sesuatu. Ibu Ratu terlihat khawatir hari ini. Masalahnya rumit ya, Soda. Bolehkah aku tahu alasan kekhawatiranmu? Yang Mulia menolak untuk menikah lagi. Apa? Yang Mulia tidak mematuhi perintahmu? Aku hanya bisa memerintah Amerkot, bukan hati Yang Mulia. Sulaksana masih ada di pikirannya. Dia juga tidak ingin melihat siapapun atau bertemu siapapun. Sekarang aku hanya bisa berdoa pada Tuhan agar membangunkan cinta di hatinya sekali lagi. Sehingga dia bersiap-siap untuk menikah. Aku berharap ada keajaiban. Semoga terjadi pada Yang Mulia. Ayah. 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 Ayah, jika ayah tidak keberatan, bisakah aku tinggal di rumah dan tidak pergi ke istana? Kenapa? Tidak apa-apa, ayah. Karena Gayatri akan ditinggal sendirian di rumah. Kami akan pergi ke istana. Aku tidak bisa melihat ini, ayah. Itu sebabnya aku akan tinggal saja. Seperti yang ayah tahu, aku tidak bisa melihat siapapun dalam kesedihan. Benar, ayah. Apa putriku tidak akan pergi ke istana? Kenapa? Ibu telah memutuskan Gayatri tidak boleh pergi ke istana. Putriku akan pergi ke istana. Kita semua akan pergi. Dan kita akan pergi dengan keagungan sehingga keluarga kerajaan akan terpana melihat kita. Lalu mereka akan tahu siapa Udara dan siapa Duri. Bibi, apa yang Bibi minta dari Tuhan?
Pasti meminta pangeran untuk bonekaku, kan? Iya kan, Bi? Aku meminta seorang pangeran. Kita tidak akan dapatkan pangeran di pasar, karena mereka hanya ada di istana. Bibi akan bertemu dengan pangeran yang sebenarnya. Salah, bukan pangeran, tapi raja. Bibi akan bertemu dengan yang mulia, benar kan Bibi? Iya. Dan aku juga akan berterima kasih kepadanya. Kenapa berterima kasih padanya? Ya ampun, dia itu adalah yang mulia. Dia sangat baik. Kita harus berterima kasih kepadanya. Iya, Bibi. Bibi nanti berhiaslah dengan cantik saat Bibi pergi menemui yang mulia. Berhias. Kakak Ipar? Aku tidak mau pakai sari ini. Aku sudah memakai ini. Ambilkan sepatuku saja. Segera, Kakak. Gayatri, aku tidak bisa menemukan anting-antingku. Tolong carikan ya, pasti ada di sekitar sini. Iya, Kakak Ipar. Kau membantu semua orang bersiap. Kau tidak mau bersiap. Ini, ibu sudah siapkan ini untukmu. Pakailah, warnanya cocok denganmu sayang. Gayatri, bawakan anting-antingku. Kau ambil saja sendiri, Gayatri harus bersiap-siap. Ayo sayang. Bahkan Ibu Ratu tidak menghabiskan waktu begitu lama seperti kalian bersiap-siap. Yang mulia, apa Anda akan memakai ini untuk pesta? Setrika ini. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan? Sapu tangan yang benar-benar cocok dari mantel yang mulia terbakar. Jika Banu tahu, dia akan menghukumku. Apa yang harus kulakukan? Yang ini cocok. Aku sudah cantik kan? Ya, kakak cantik sekali. Semuanya sudah siap. Bagus sekali. Lihat Baiklah, kakak-kakakmu. ayo kita pergi. Ayah, cepatlah. Kita akan Lihat pergi dengan dua bagaimana aku. mobil. Kita tidak akan pergi dengan mobil. Apa kita akan jalan kaki, Ayah? Tolong ambil mobilnya, Ayah. Aku bilang kita tidak akan pergi dengan mobil. Putriku akan pergi ke istana dengan kereta yang akan ditarik oleh 6 kuda. Kau suka dengan kereta kuda raja, kan? Tapi Ayah, bagaimana kita bisa berpergian dengan kereta yang ditarik 6 kuda? Kenapa? Itu melanggar hukum, Ayah. Dan itu salah. Hanya raja yang bisa bepergian dengan kereta yang ditarik 6 kuda. Ayah akan membuat kita dalam masalah besar.
Aku rasa kau tidak perlu merasa khawatir. Kami semua akan pergi. Aku, Damayanti, dan putriku akan naik kereta kuda. Kalian bisa datang dengan mobil. Bagaimanapun kita semua tidak bisa naik kereta kuda. Ayo. Dadah. Musik dimainkan, berarti ada tamu kerajaan yang datang. Ada apa? Kunwar, kereta yang ditarik oleh 6 kuda ada di sini. Tuan Govin sudah memasukinya. Dengan kereta yang ditarik 6 kuda? Panggil penjaga. Hanya keluarga kerajaan di Amerkot yang memiliki hak untuk itu. Dengan kereta yang ditarik oleh 6 kuda. Berani sekali mereka datang dengan kereta itu. Mungkin saja mereka berasal dari keluarga kerajaan. Terkadang aku ingin tahu, apa kau orang yang berpikiran lemah atau bertelinga lemah? Apa kau tadi tidak mendengar Summer? Dia datang dengan kereta yang ditarik oleh 6 kuda. Dari berapa generasi kau melayani kami? Dari 6 generasi, Tuan. Kau masih tidak bisa membedakan mana raja mana bukan? Ketika tidak ada tamu kerajaan, kenapa musik dimainkan? Maaf, Tuan. Kami pikir itu kereta kuda kerajaan. Kau pikir dia raja karena datang dengan kereta kerajaan? Mulai sekarang aku minta, belajarlah untuk membedakan antara singa dan rubah. Kalau memang raja yang datang, sambutlah dengan musik. Bukan pemilik toko. Kau mengerti sekarang? Ya, Tuan. Pergilah. Kenapa Ibu Ratu sampai berpikir harus mengundang mereka kemari? Ayo. Mukun, ayo masuk. Aku rasa kakak duluan saja masuk ke dalam. Suamiku, sekarang bagaimana? Kita akan masuk ke dalam. Ayo. Anda mau kemana, Pak? Para penjaga seharusnya memberi hormat dan membuka pintu untuk para tamu, bukannya bertanya. Jaga sopan santunmu, kalau tidak hari ini, kau seorang penjaga, tapi besok kau bahkan tidak akan memiliki pekerjaan. Ini surat undangannya. Bacalah di waktu luang, sekarang pergilah.
lihat itu, lampunya bagus. Luar biasa. Campa. Ibu, kandilnya sangat bagus. Ya Tuhan. Apa kau melihat ini, putriku? Ini adalah istana. Lihat ini untuk kepuasanmu. Jika aku bisa melihatnya, aku akan memuaskan diriku sendiri, Ayah. Salam Tuan Govin. Senang sekali bisa bertemu denganmu di sini. Ayo, aku akan mengantarmu ke Ibu Ratu. Ya, kenapa tidak? Ini perayaan besar, banyak tamu di sana. Iya. Pasti menghabiskan banyak biaya. Iya. Aku ingat sebuah syair yang aku pelajari di waktu kecil dulu. Aku sudah mengambil pinjaman untuk membayar minumanku. Berikutnya? Aku lupa baris berikutnya. Tapi aku ingat baris dengan pinjaman ini. Tapi sepertinya keluarga kerajaan telah lupa tentang pinjaman itu juga. Menteri, mereka yang menyia-nyiakan kekayaan. Dewi kekayaan akan menghancurkan mereka. Apa Ibu Ratu berpikir untuk meminta sesuatu padaku untuk melepaskan pinjaman dengan mengundangku ke sini? Bahkan jika seekor gajah duduk, dia masih tetap tinggi di hutan. Ibu Ratu melewati fase buruk. Itu tidak berarti kalau dia tidak akan membayar kembali pinjamannya. Setiap sennya pasti akan dibayar kembali. Bagus. Kau mengatakan ini dan aku sudah mendengarnya. Jika aku mendapatkan jaminan yang sama dari Ibu Ratu, aku akan merasa nyaman. Yang mulia. Campa, para ipar sedang mencari rahasia saudari ipar. Dia berjuang untuk mengunci matanya. Hari ini dia akan tertangkap basah. Bahkan mataku berkedip-kedip. Benarkah? Iya, sesuatu akan terjadi hari ini. Kau akan melihatnya.
Tak ada seorang pun yang bisa menggantikanmu, Sulaksana. Tidak ada. Inilah yang kujanjikan padamu. Ibu Ratu Amerkot telah tiba. Itu Ibu Ratu. Putri Kinaur Syarmila telah tiba. Kita bisa melunasi pinjaman kita setelah Putri Sarmila menikah dengan Yang Mulia. Selamat datang di Amerkot, Putri Sarmila. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya hatiku melihatmu ada di sini. Biasanya aku tidak menghadiri pesta. Tapi saat aku tahu bahwa undangan itu dari Amerkot, aku tidak bisa menghentikan diriku. Kau menyukai Amerkot? Aku belum pernah melihatnya. Aku hanya dengar pujiannya. Dan sekarang, aku bisa melihatnya sendiri. Dan aku akan memberitahumu apa pujian itu benar atau salah. Kau akan tahu bahwa pujian itu tidak benar atau salah. Apapun pujian yang kau dengar. Kokila, kau harus tahu, kau harus mengurus satu hal untukku. Bahwa Putri Sarmila, seharusnya dia tidak memberikan persetujuannya. Terus perhatikan. Dan aku akan terus memprovokasinya. Ikut aku. Salam, Maharaja. Salam. Bagaimana kabarmu, Kunwarji? Baik dengan karuniamu. Oh ya, bagaimana bahumu yang terluka sekarang? Itu hanya goresan kecil. Tidak masalah. Singa sudah menyerangmu di hutan Bopal selagi kau sedang berburu. Tapi kau menyebutnya goresan kecil? Itu hebat sekali. Kokila, temui mereka. Dia adalah Raja Kinaur dan putrinya yang bernama Putri Sarmila. Ketika aku bertemu denganmu 12 tahun yang lalu, kau terlihat masih sangat kecil. Dan kau juga sangat pemalu. Tapi lihat sekarang. Seperti bulan purnama. Aku dengar kau pergi ke Paris untuk pendidikan. Kau melakukan hal yang baik. Kecantikanmu bersinar berada dalam iklim itu. Ibu bilang kalau Bibi Kokila itu sangat kuno. Dan tidak suka gadis pergi ke luar negeri. Aku kuno, tapi tidak lagi. Dan sebenarnya, orang dan pola pikir mereka berubah seiring berjalannya waktu. Ayo, aku akan memperkenalkanmu pada yang lainnya. Ayo. Ibu Ratu, aku akan membawa Raja dan Ratu bersamaku. Jadi kau temui yang lainnya. Ayo. Salam, Yang Mulia. Pesta yang sangat menyenangkan. Kau telah memberikan pesta yang luar biasa dan menghabiskan banyak sekali uang. Tapi aku tidak mengerti tentang orang-orang India bahwa ketika ada kelaparan, kau harus membuang sedikit air. Kami punya cukup air. Hanya saja hari ini sungai negara kami bergabung di lautan asing. Gayatri?
Sungai apa? Laut apa? Aku sama sekali tidak memahamimu, pembicaraan teka-teki orang India. Kau hanya mengerti satu hal. Di negara kami, tamu kami adalah Tuhan. Dan ketika kami menawarkan makanan pada Tuhan, kami tidak berpikir tentang harganya. Ibu Ratu telah melakukan hal yang sama. Tamu? Tuhan? Persis. Tamu kami adalah Tuhan. Bangsa yang bodoh. Sama sekali tidak masuk akal. Mungkin kau benar. Kadang kita salah mengira pencuri sebagai tamu kami dan menyambut mereka. Dan perlahan mereka mulai menunjukkan warna asli mereka. Siapa yang akan tahu? Ini lebih baik darimu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ini semua sangat membingungkan. Siapa pencurinya? Lalu rumah siapa? Rumah ini adalah milik kami. Dan itu sepenuhnya. Siapa kau? Rasanya aku tidak mengenalmu. Ibu Ratu, Tuan Govin. Salam. Kau sangat disambut, Tuan Govin. Aku senang melihatmu hadir di sini. Semoga kebahagiaan kembali hari ini, Ibu Ratu. Maafkan aku tidak bisa membawa hadiah apapun. Sebenarnya, aku menghadapi masalah keuangan belakangan ini. Seperti yang kau ketahui, ini terjadi ketika sejumlah kredit tertunda. Lupakan tentang penundaan. Katakan hari ini hari apa? Hari Selasa. Menteri, aku katakan hari ini adalah hari Sabtu. Iya, ini hari Sabtu. Kau lihat, Tuan Govin, waktu adalah budak raja. Jika raja bahagia, rakyatnya diberkati. Jika raja tidak bahagia, rakyatnya tidak diberkati. Istirahatlah, kau orang yang cerdas. Iya. Menteri, kau tidak memberitahuku siapa gadis itu. Ibu Ratu, dia Gayatri, putri Tuan Govin. Gayatri, kemari anakku. Putrimu sangat cerdas, Tuan Govin. Dia membuat perwira Inggris seperti Tuan Wilkinson terdiam. Dia tidak bisa menjadi gadis biasa. Jika ada orang yang akan mengejek Ibu Ratu di tanah Amerkut, dia harus diberi pelajaran, Ibu Ratu. Bukankah seperti itu, Ibu Ratu? Aku senang bertemu denganmu, Gayatri. Menteri, kau jaga dia. Iya. Mari. Yasoda, apa putri Tuan Govin itu masih belum menikah? Iya. Kenapa? Entahlah, Ibu Ratu. Kau harus cari tahu. Jika Tuan Govin sudah tahu kelemahanku, maka aku juga harus mengetahui apa kelemahannya. Bagaimana Sarmila, kau menyukai istana kami? Ini istana yang besar dan kerajaan yang sangat besar. Bagaimana Ibu Ratu bisa menanganinya? Sekarang Yang Mulia sudah kembali, jadi dia mengurus semuanya. Iya. Rana Indravadan. Jadi, bagaimana kabar dia? Aku sudah dengar banyak tentang dia di lingkaran kerajaan ini. Aku dengar dia itu sangat tampan. Ya, benar. Tapi apa gunanya? Dia sudah menikah. Istrinya meninggal. Tapi
dia tetap tenggelam dalam pikirannya. Bagaimanapun biarkan saja. Ayo, aku akan perkenalkanmu pada Tuan Tanakpur. Dia berbudaya, tampan, dan dia juga bujangan. Ayo. Apa katamu? Kapan Yang Mulia akan datang? Aku tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu beritahu. Sebenarnya aku datang untuk menemui dia. Dia bahkan tidak mendengarkan aku dan pergi begitu saja. Oh begitu. Tuan Wilkinson sepertinya marah dan dia meninggalkan pesta. Tuan? Tuan, kenapa Anda terburu-buru? Tunggulah sampai makan malam. Kami memasak berbagai hidangan kerajaan. Makanlah dulu. Aku sudah kenyang dengan rasa malu, Kunwarji. Sekarang apa gunanya makan-makan ini? Rasa malu? Dalam arti itu bagus. Yang aku rasakan, aku sudah merasa mati lemas dengan pamer memalukan dari kerajaan India ini. Setidaknya aku mendapatkan kesempatan untuk pergi. Tuan Wilkinson, dengar dulu. Lupakan saja. Aku seorang tentara. Dan pesta ini bukanlah bagian dari hidupku. Dan kau harus tahu satu hal. Jika kau tidak bisa meyakinkan Yang Mulia untuk menggandakan pajak, maka hidupmu tidak akan aman. Semua bantuan yang diberikan kepadamu akan dihentikan. Sekarang juga. Selamat malam. Kunwarji, putri Tuan Govin dan Tuan Wilkinson bertengkar. Dia sangat mengejeknya dalam pembicaraan santai. Orang mungkin setuju atau tidak setuju dengan ini, tapi perubahan terlihat di mana-mana di dunia. Ya benar. Tapi ingatlah, ketika perubahannya cepat, itu mulai menusuk mata. Itu yang perlu diperhatikan. Sekarang lihatlah, sampai kemarin, beberapa orang tidak dalam status untuk bertemu dengan kami. Tapi hari ini mereka menghadiri pesta dan tidak menghormati tamu seperti kau. Itu pekerjaan keluarga kerajaan, Kunwarji. Kami tidak bisa menyaingi dirimu, bahkan jika kami mau sekalipun. Beberapa orang terlalu berusaha untuk menyaingi yang lainnya. Aku tahu itu. Dan beberapa orang sampai membungkuk sangat rendah. Terserah apa katamu. Yang jelas dunia bisa berubah. Tapi selalu ada perbedaan antara singa dan kambing. Tentu saja pasti akan ada perbedaan. Tapi itu semua juga tergantung kepada siapa singa dan siapa kambingnya. Apa kau percaya ada perbedaan antara keluarga kerajaan dan orang biasa? Aku percaya. Aku pasti percaya. Aku percaya bahwa keluarga kerajaan memiliki lidah yang sangat tajam. Dan pedagang umum seperti kami memiliki pikiran yang tajam. Tapi ingatlah bahwa pedang kami sangat tajam, Tuan. Tapi sekarang saatnya menggunakan otak untuk memenangkan musuh kita dan bukan dengan menggunakan pedang. Setiap kali aku bertemu denganmu dan bicara denganmu, aku benar-benar senang. Sampai jumpa lagi. Kau benar, Tuan Govin. Hari ini aku akan mempermalukanmu dengan pedang yang sama. Aku, Kunwar Chandravansingdeo.
Yang Mulia mengenakan sapu tangan yang kuberikan padanya. Gayatri, kau dari mana? Ayahmu memanggilmu, ayo cepat. Iya. Apa itu? Udang. Apa? Ini bukan vegetarian. Ya Tuhan, cepat bawa pergi. Makanan apa yang mereka sajikan di sini? Ibu, ini adalah istana. Aku rasa mereka tidak akan makan makanan seperti yang kita makan. Kalau begitu, kita tidak akan makan.